welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on, let's praise Jesus. Clap your hands. Say oh, 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 oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa.
Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Katakan sama-sama. Lift your hands and sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, katakan sama-sama. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan sama-sama. Your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, leave your voice, leave your hands and sing. Katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Say all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Ayo tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Leave your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for being so, so good to us. Thank you Lord for being amazing. Thank you Jesus.
We love you so much, Father. We love you so much. You have been faithful to me, Jesus. You have been faithful to me. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray, Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan, amin. Hey guys, apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Welcome back to Gilgal Teens. Dan sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran, dan telinga kita. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya tuh firman disampaikan. Kami bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so kita masih dalam sequence fruit of the spirit. Teman-teman masih ingat, setiap daripada kita dikenali dari perbuatan kita. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita dikenali dari setiap buah roh yang kita hasilkan. Buah roh itu ada apa aja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang kita akan bahas satu persatu. Kenapa? Biar kita bisa detail, kita bisa tahu apa yang mesti kita buat, sehingga hidup kita semakin berbuah, semakin mirip Yesus, dan memuliakan nama Yesus. So, teman-teman ready? Kita sudah masuk buah roh yang keempat, yaitu patient. Sama-sama bilang patient. Alright, so apa itu patient? Patient is sabar, sabar is patient. That's right. Tapi sebenarnya patient itu apa sih? Keperbuatan seperti apa sih yang disebut dengan sabar? So patient is the ability to act right while waiting. Teman-teman sebagai ilustrasi, kalian pernah lihat orang ngantri? Orang ngantri itu beraneka ragam. Ada yang ngantri diam aja, ada yang sambil lihat handphone, ada yang sambil lama amat sih, udah sampai marah-marah. Tapi ada juga yang teman-teman, menurut kalian mana yang sabar? Ya, kalian bisa tahu sendiri ya. So, the ability to act right. Kita bisa tahu orang ini sabar atau enggak dari tingkah lakunya dia waktu dia menunggu. So, patient is the ability to act right while waiting. Nah, yang menarik lagi, patient atau sabar ini punya kata yang mirip, istilah yang mirip, yaitu adalah perseverance, atau dalam bahasa Indonesia adalah kegigihan. Perseverance itu apa? Persistent in doing something despite difficulty. Teman-teman, kalau kita lagi buat sesuatu, misalkan lagi sekolah pasti ada susahnya ya. Belajar susah. Kita tahu nih sekolah belajar susah, tapi kalau kita dengan sabar, kita dengan tekun terus belajar walaupun susah, itu namanya kita punya perseverance dalam kehidupan kita. Walaupun susah, tapi kita tetap sabar dalam proses ini, karena kita tahu ujungnya pasti menjadi sesuatu yang baik. Kita dapat grade yang bagus dan kita naik kelas. So, patient, sabar. Patient is not there instantly. Nggak ada orang yang tahu-tahu sabar. Tapi sabar itu dibentuk. Patient is not there instantly. It develops through the right act over time. Jadi waktu kita bertingkah laku benar, kita berbuat benar, over time, terus menerus, kita akan menjadi orang yang sabar. We are able to act right because the Holy Spirit inside of us. So, teman-teman, kita bersyukur kita bisa jadi orang yang sabar karena kesabaran itu ditentukan dari perbuatan kita, perbuatan yang benar. Dan kita bisa berbuat benar karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berbuat yang benar. So, teman-teman, di sini siapa yang pengen jadi orang yang sabar? Pengen ya? So, tapi kalau misalkan teman-teman gak pengen jadi orang yang sabar, alright, aku ganti pertanyaannya. Berapa banyak dari teman-teman seneng kalau ketemu orang yang sabar sama kita? I bet everybody raise their hands. So, jangan cuma kita menjadi orang yang senang, orang sabar sama kita, tapi kita jadilah orang yang juga sabar sama orang lain, karena waktu kita menjadi orang yang sabar, kita menghasilkan buah roh sabar dalam kehidupan kita, nama Yesus makin dipermuliakan dan hidup kita makin jadi berkat buat banyak orang. Alright? So, hari ini kita mau belajar sama-sama 2 things that we need to be patient with. Are you guys ready? 2 things that we need to be patient with. Yang pertama, patient in doing God's word. Mungkin ada beberapa dari kita berpikir atau pernah tanya kayak gini. Katanya Tuhan memberi berkat buat umatnya yang setia. Mana? Aku udah rajin ibadah, aku udah sering doa. Kok aku masih ngalamin sesuatu yang jelek? Kok aku masih ngalamin jelekin teman, dijahatin teman? Kok aku masih ngalamin sesuatu yang gak baik? Well, mungkin kita berpikir, wah kenapa masih kayak gitu ya? Tapi seringkali kita dapat bilang adalah sabar. Kesusahan hari ini ya hari ini aja. Sabar. Kamu ngalamin kesusahan hari ini bukan artinya you got a bad life. It's just a bad moment atau a bad day. Tapi bukan bad life. So sabar. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. So di momen yang gak enak sekalipun kita bisa tetap percaya Tuhan buat sesuatu yang baik. So bagian kita apa? Kita perlu untuk sabar dan tetap melakukan firman Tuhan. Luke 8 verse 15. Ini ada cerita mengenai ada orang yang menabur. Benihnya itu ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang semak berduri, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur. So, it turns out yang bertumbuh adalah di tanah yang subur. Nah, Alkitab mencatat, diceritakan adalah kalau mereka setia menabur di tanah yang subur, itu akan bertumbuh. Apabila mereka setia dan sabar dalam menabur. Nih, kita baca ayat sama-sama ya. Luke 8 verse 15. But as for that seed in the good soil, there are the ones who have heard the word with a good and noble heart and hold on to it tightly and bear fruit with patience. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, benih firman itu kita dengar, jangan kita neglect, tapi itu biar jatuh di tanah hati yang subur dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Waktu kita melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan sabar menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kita akan mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Contoh firman Tuhan tuh banyak banget teman-teman. Dari yang suruh sabar, suruh mengasihi, suruh hormat, suruh faithful. So banyak banget teman-teman. Tapi ada 3 contoh yang aku pengen share ke teman-teman. Ada gini. Tetap sabar walaupun internet lemot. Berapa banyak ya teman-teman pernah marah-marah karena internet lemot. Apa nih internet lemot banget, kita marah-marah, kita jadi bete. Wah, kita nggak sabar. Lama banget sih. Tapi kita bisa dari small things. Belajar sabar. Tarik nafas. Belajar untuk sabar walaupun internet lemot. Sabar. It's small things. Tapi ini penting banget teman-teman. Apalagi sabar di saat kakak kita dapat fasilitas yang lebih baik. Mungkin handphonenya di-upgrade jadi iPhone yang paling baru. Kita, kapan aku papa, kapan aku mama. Tapi kan dibilang, kamu sabar. Nanti ada saatnya kamu akan nikmati fasilitas dipercayakan yang lebih baik lagi. Tapi kan kita pengennya sekarang. Sabar, akan ada waktunya kita. Terus apa lagi? Tetap berdoa walaupun lagi ngalamin bad day. Kita waktu lagi doa, kita minta Tuhan, tolong ini. Tapi kita pengennya adalah waktu kita minta tolong sama Tuhan, langsung Tuhan tolong. Tapi nggak kayak gitu teman-teman. Ada proses di mana kita perlu sabar. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Bukan Tuhan nggak bisa tolong hidup kita, bukan
bukan masalah kita rumit sehingga Tuhan lama tolong kita, tapi Tuhan mau untuk kita tetap sabar, lakukan firman Tuhan, tetap berdoa, tetap ibadah, walaupun kesannya kayak Tuhan belum tolong. Itu kita melatih sabar, teman-teman. Sabar. Sama-sama bilang sabar. So two things we need to be patient. Patient in doing God's words. Tetap sabar menantikan janji Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan walaupun kita belum melihat itu digenapi dalam kehidupan kita. So, another one adalah gini. Patient in doing good. Mungkin ada pertanyaan atau kita pernah terlintas di pikiran kayak gini. Katanya kita akan menuai yang kita tabur. Mana? Aku baik sama orang lain. Kok aku dijahatin orang? Kok aku udah kasih waktu aku sama orang tapi orang salah gunakan waktu aku? Mana? Ngapain capek buat baik sama orang? Sabar, teman-teman. Sabar. Aku percaya apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita nabur biji mangga, kita pasti akan nuai pohon mangga dan buah-buahnya. Kita tabur biji apel, kita akan tuai pohon apel dan buah-buahnya. Kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan-kebaikan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi namanya itu ditabur, bertumbuh, berbuah, butuh waktu, teman-teman. Sabar. Bagian kita adalah apa? Tetap tabur yang baik. Jangan kita tabur sekali terus besok nggak ada langsung kita tabur yang jahat. Nanti yang malah kita lebih banyak tuai ada yang jahat. Tetap tabur yang baik, teman-teman. Romans 2:6-7. He will pay back to each person according to his deeds, justly as his deeds deserve. To those who by persistent in doing good seek unseen but certain heavenly glory, honor, and immortality, he will give the gift of eternal life. So, yang kata-kata menarik kayak gini, teman-teman. To those who by persistent in doing good. Orang yang tetap sabar, tetap persistent doing good. Walaupun dia belum melihat ada hal yang bisa dia tuai, tetap buat baik. So, pesan aku gini. Tetap buat baik walaupun teman kita nggak buat baik. Tetap kita kata-katanya baik walaupun teman-teman kita kata-katanya jelek, nyakitin kita. Tetap kata-kata yang baik, teman-teman. Tabur yang baik. Sabar. Waktu kita diperlakukan jahat sama teman kita, ditendang sama teman kita, dipukul sama teman kita, jangan kita balas dengan jahat lagi, tapi tetap tabur yang baik dan sabar. Sana ada waktunya kita akan ngalamin, kita menuai kebaikan yang kita tabur. Jangan jadi orang perhitungan atau orang yang pelit. Kasih sebisa kita, traktir teman kita, bawain mereka makanan sebisa kita ya, nggak harus selalu, tapi seadanya yang kita bisa kasih yang terbaik, kasih. Kita tabur yang terbaik. Kenapa? Karena waktu kita menabur pasti kita akan menuai. Intinya ada gini, sabar, teman-teman. Kalian aja kalau misalkan nanam biji apel, taruh di kebun, habis itu kalian mesti tunggu kan itu jadi pohon apel, terus keluar daunnya, keluar buahnya. Kalau kalian nabur biji apel hari itu, besok kalian minta mau petik buahnya, yang ada itu agak kepintarannya agak gimana ya? Pasti kita are you sane? Kamu sehat? Karena nggak mungkin kita tabur hari ini besok langsung berbuah. Sabar, terus tabur, disiramin, tabur, tetap lakukan yang baik. At the proper time, kita akan menuainya, teman-teman. So, patience is the ability to act right while waiting. Banyak hal yang kita tunggu dalam kehidupan kita. Kita tunggu janji Tuhan digenapi. Kita tunggu berkat Tuhan digenapi. Kita tunggu apa yang kita tabur, kita tuai. But we have to wait. Sabar, teman-teman. Karena waktu kita nggak sabar, kita akan stop untuk melakukan yang benar. Kita akan stop untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan stop untuk berbuat yang baik. So the key is sabar. Itu akan membuat kita tetap melakukan firman Tuhan, tetap melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. So teman-teman, do you guys learn something? I hope you guys learn something. Kita sama-sama jadi orang yang sabar. Dan ibadah kita sudah selesai. Aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima doa berkat. Dan yuk kita doa.
Aku berdoa berkati teman-temanku semua biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Apa yang jadi hasil kerja keras mereka, belajar mereka, Tuhan yang sertai sehingga mereka dapat nilai yang terbaik dan mempermuliakan Tuhan dengan nilai yang baik. Biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar setiap tangan-tangan yang diangkat diurapi Tuhan sehingga apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Dan biar sejak dari mereka muda, mereka bukan hanya dengar kata Tuhan baik, mereka bukan hanya dengar kata Tuhan bisa tolong hidup mereka, tapi lewat hidup mereka, mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so happy Sunday once again teman-teman semua. Happy weekend and see you guys again next week. Bye-bye.